Seorang emak-emak pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di jalan rusak dan berlubang di Jalan Caringin, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikasari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya mengalami luka, kendaraan korban juga rusak parah usai menghantam lubang. Ironisnya, sudah hampir 3 bulan dan kerap kali menimbulkan kecelakaan, namun hingga kini jalan rusak dan berlubang yang menghubungkan wilayah Kecamatan Mustika Jaya dengan Kecamatan Bantar Gebang dan Rawalumbu ini tak kunjung diperbaiki. Bahkan kedalamannya hampir mencapai 15 hingga 20 cm. Terakhir kapan? Kemarin terakhir. Kemarin. Hari ini nggak ada. Kemarin pokoknya hampir tiap hari. Habis setiap hari ada aja yang jatuh. Tiap hari. Mungkin di akhir 2025 itu sudah ngalamin tampil rusak, benerin lagi, tampil lagi. Nah, untuk Januari itu mungkin sudah rusak parah. Tetapi masih belum dibenerin juga, baru gorong-gorongnya dulu. Kerusakan jalan di sejumlah ruas di wilayah Kota Bekasi ini sudah lama dikeluhkan warga. Mereka pun berharap segera ada perbaikan jalan. Terlebih beberapa pekan ke depan, jalan protokol akan ramai oleh para pemudik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, kita berharap ini ya pemerintah setempat ini bisa memperbaiki jalanan yang berbolong, yang rusak ini secepatnya. Jangan sampai nanti ada korban jiwa, entah itu mungkin luka-luka atau bisa mengakibatkan meninggal dunia ya. Betul sekali, ini harus adanya patroli gitu ya secara rutin ya Togi ya. Untuk memantau jalan-jalan yang rusak. Jalan-jalan mana saja yang rusak, karena kadang udah lama banget jalanan itu rusak atau berlubang, tapi nggak juga terpantau gitu, nggak juga adanya pembenaran. Dan juga jangan sampai nanti baru akhir tahun tuh anggaran ini selesai, mau selesai akhir tahun baru dikeluarin. Betul nah ini kan baru awal tahun nih. Betul biasanya sekali. ada budget untuk atau memperbaiki. Jangan sampai pas kampanye. Nah benar Betul sekali. Jadi kebut semalam tapi itu aspalnya besok udah berlubang lagi. Nah, pentingnya karena bahannya jelek. Benar, dan pentingnya memang kualitas untuk ini memperbaiki jalan ini, entah itu aspalnya atau semennya, whatsoever itu dalam kualitas ini harus bagus. Jangan sampai cuman membenahi yang berlubang, habis itu dalam waktu mungkin sebulan 2 bulan rusak lagi. Jadinya memang akhirnya mubazir dari segi budgetnya juga. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Bisa diduga dipicu kesalahpahaman di media sosial. 2 kelompok warga terlibat saling serang dengan menggunakan senjata tajam di Babana, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Ya, akibatnya warga yang tidak terlibat hanya bisa menyelamatkan diri. Suasana desa Babana mendadak mencekam. 2 kelompok warga saling berhadapan sambil menenteng senjata tajam hingga memicu kepanikan warga. Konflik diduga berawal dari saling sindir dan kesalahpahaman di media sosial ini berkembang menjadi saling serang. Warga sekitar yang awalnya berada di sekitar lokasi langsung menghindar dan hanya memisahkan kedua kubu yang bertikai. Beruntung tidak korban jiwa dalam insiden ini. Personel Polres Mamuju Tengah yang tiba di lokasi segera mengamankan situasi dan membubarkan kedua kelompok. Dipimpin Kapolres Mamuju Tengah, proses mediasi dilakukan dan perwakilan kedua kelompok sepakat damai. Polisi menegaskan kasus ini masih didalami dan proses hukum tetap berjalan. Mulai dari tadi malam situasi sudah kondusif dan pagi ini juga kita sudah melaksanakan pertemuan kembali. Kita menyepakati bahwa proses hukum tetap berjalan walaupun perdamaian ada, tapi proses hukum tetap jalan. Jadi kita sama-sama sepakat masing-masing pihak meredam kelompoknya masing-masing, tidak saling memprovokasi lagi, situasi tetap kondusif. Penanganan perkara penegakan hukumnya diserahkan kepada polisi. Kapolres berharap kesepakatan damai yang telah ditandatangani menjadi titik akhir konflik antara kedua kelompok. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid iNews melaporkan. Puluhan pemuda menyerang sejumlah remaja lain yang sedang membangunkan warga untuk sahur di Kabupaten Mojokerto. Ya, para gangster ini terekam kamera pengawas di masjid setempat. Dalam rekaman kamera pengawas milik Masjid Al-Azhar Desa Kembang Sri, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, puluhan remaja diperkirakan berjumlah 20 orang yang menggunakan sepeda motor berhenti di depan Masjid Al-Azhar. Lalu seketika mengejar sejumlah remaja yang sedang ronda malam, membangunkan sahur dengan mengacungkan senjata tajam dan tali yang ada girnya.
tentu saja remaja yang sedang ronda ini membangunkan sahur lari ketakutan hingga peralatan ronda dan sepedanya ditinggal di jalan desa. Kelompok anak-anak muda itu mungkin yang dikatakan dengan gangster itu mungkin ya, itu bawa parang, bawa celurit, itu ada beberapa kelompok anak itu sekitar mungkin kalau nggak salah sekitar 15 atau 20 anak. Bawa kendaraan, Pak? Bawa kendaraan, boncengan semuanya. Nah kemudian sekitar ada 4 anak yang lari mengejar anak kledok-kledok itu. Tapi anak kledok-kledok itu ada sebagian yang bawa sepeda motor. Nah, ada 2 atau 3. Nah kemudian didatangi itu otomatis anak-anak itu ketakutan. Lari, sepedanya ditinggal, tiba-tiba sepeda motor itu juga dirusak. Warga berharap aparat keamanan segera menindaklanjuti kejadian ini agar suasana Ramadan tetap aman dan kegiatan membangunkan sahur yang menjadi tradisi masyarakat dapat berlangsung tanpa rasa takut. Kecelakaan adu banteng melibatkan 2 bus Transjakarta terjadi di jalur koridor 13 Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para penumpang bus Transjakarta berhamburan akibat tragedi kecelakaan tersebut. Bus yang terlibat kecelakaan ringsek di bagian depan. Para penumpang dirawat di 2 rumah sakit yaitu RS Sari Asih Ciledug dan RS Bakti Mulia Slipi. 2 korban diantaranya mengalami patah tulang. Humas Transjakarta Ayu Wardani memohon maaf atas insiden kecelakaan yang melibatkan 2 bus Transjakarta di jalur koridor 13 Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Transjakarta memohon maaf yang sebesar-besarnya atas insiden kecelakaan yang melibatkan armada operator BMP 20263 dan MYS 17100 di koridor 13, tepatnya di ruas Swadharma arah Cipulir. Ya, fokus utama kami saat ini adalah memastikan keselamatan pelanggan. Tadi petugas juga langsung melakukan evakuasi cepat ke halte Cipulir dan pelanggan yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan. 21 pelanggan mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Sari Asih dan 2 orang pelanggan lainnya mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Bakti Asih. Ya, kami memastikan bahwa seluruh biaya ditanggung oleh Transjakarta dan operator. Dan untuk penyebab insiden ini tengah dalam proses investigasi mendalam. Transjakarta berkomitmen penuh untuk menangani situasi ini secara cepat dan profesional demi keamanan seluruh pelanggan. Dirlantas Polda Metro Jaya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan, salah satu sopir mengakui tertidur saat mengemudi sehingga kendaraannya masuk jalur yang berlawanan dan terjadi tabrakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terjatuh akibat jalanan licin, seorang pengendara motor masuk ke kolong bus di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran korban tersangkut mesin bagian bawah bus. Seorang pemotor masuk ke kolong bus Transjatim di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Bangkalan, Jawa Timur. Warga dan pengendara sempat histeris mengira korban tewas terlindas bus. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran korban tersangkut badan mesin bagian bawah bus. Korban mengalami luka dievakuasi ke RSUD Syarifah Amba Mirato Ebuh, Bangkalan. Polisi datang ke lokasi menggelar olah TKP. Kecelakaan bermula saat korban melaju kencang dan kaget melihat bus Transjatim keluar dari terminal. Kondisi jalan licin akibat hujan. Korban terjatuh saat mengerem dan masuk ke kolong bus. Di bus itu udah posisi mau nyebrang. Ada sepeda jarak jauh. Nah, dia udah tahu gagal, tahu gimana, tiba-tiba ngerem, jatuh, kepleset, masuk ke bis. Tapi nggak terlindas sama? Nggak apa-apa, aman. Kendaraan korban dievakuasi petugas sementara bus melanjutkan perjalanan. Kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Pemirsa, akibat sopir mengantuk jelang santap sahur, sebuah mobil menabrak seorang penjual nasi goreng di pinggir jalan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ya, korban tewas di lokasi kejadian, sementara warungnya hancur. Seorang emak-emak penjual nasi goreng di Jalan Gajah Mada, Jember, Jawa Timur tewas dengan kondisi luka di kepala. Korban tewas usai warungnya yang berada di pinggir jalan ditabrak mobil akibat sang sopir mengantuk. Suami korban tak kuasa menahan kesedihan memeluk erat jasad istrinya tersebut. Korban biasa berjualan nasi goreng di lokasi kejadian dengan suaminya hingga imsak. Polantas Resort Jember yang menerima laporan kemudian menuju lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengamankan sang sopir. Diketahui mobil melaju dari arah kota Jember menuju arah Lumajang, tiba-tiba oleng ke kiri dan menabrak penjual nasi goreng hingga tewas. Terjadi laka di Jalan Gajah Mada antara penjual nasi goreng dan mobil Suzuki R3 yang dikendarai oleh saudara Ilmar. Yang bersangkutan dari arah timur, tujuannya untuk memeriksakan anggota keluarganya yang sedang sakit. Namun, naas kami duga kuat mengantuk sehingga hilang kendali dan menumbur penjual nasi goreng yang ada di sisi selatan jalan. Kasus kecelakaan ini langsung ditangani jajaran Polantas Resort Jember dengan meminta keterangan saksi-saksi termasuk sopir.